Nah sahabat, apakah sahabat tahu apa itu metode penelitian komparatif? Hai sahabat nalar, bertemu lagi dengan saya Afifa. Seperti biasa, hari ini saya akan memberikan informasi yang menarik bagi kawan-kawan sekalian. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai metode penelitian deskriptif. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai metode penelitian juga. Metode penelitian yang akan kita bahas adalah metode penelitian komparatif. Nah, sahabat, apakah sahabat tahu apa itu metode penelitian komparatif? Nah, jadi menurut Nazar, metode penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab dan akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian komparatif, sulit untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang terjadi dasar perbanding karena penelitian ini tidak memiliki kontrol, berbeda dengan penelitian eksperimen. Hal ini semakin sulit karena kemungkinan-kemungkinan hubungan antara fenomena banyak sekali jumlahnya. Nah, tujuan dari penelitian komparatif sendiri adalah untuk menyelidiki hubungan salah satu variabel dengan variabel lainnya dengan hanya menguji apakah nilai variabel tersebut terkait dalam satu kelompok berbeda dengan nilai variabel terkait dengan kelompok lainnya. Oke, jadi untuk lebih sederhananya lagi, penelitian komparatif hanya menguji perbedaan-perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam satu variabel. Nah, metode penelitian komparatif sendiri itu bersifat ex post facto, yang artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari satu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang sudah tersedia. Nazir mengatakan bahwa langkah-langkah pokok dalam studi komparatif yaitu pertama, merumuskan dan mendefinisikan rumusan masalah. Yang kedua, menjelaskan dan meneliti literatur yang ada. Yang ketiga, merumuskan kerangka teori dan hipotesa serta asumsi-asumsi yang digunakan. Yang keempat, membuat rancangan penelitian. Yang kelima, memilih subjek yang digunakan dengan teknik pengumpulan data yang diinginkan. Yang keenam, mengkategorikan sifat-sifat atau atribut-atribut atau hal-hal yang lain yang sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan untuk memudahkan analisis sebab dan akibat. Yang ketujuh, menguji hipotesis penelitian. Pertama, kita buat interpretasi terhadap hubungan dengan teknik statistika yang tepat. Yang kedelapan, membuat generalisasi, kesimpulan, serta implikasi kebijakan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu menyusun laporan dengan cara penulisan ilmiah. Di sisi lain, penelitian komparatif memiliki keunggulan tersendiri. Apa-apa saja? Nah, hubungan sebab akibat pada penelitian komparatif lebih lemah bila dibandingkan dengan penelitian eksperimen. Tetapi pada penelitian eksperimen dapat menjamin bahwa penyebab yang dicurigai atau variabel bebasnya dapat benar-benar memberikan efek terhadap variabel terkait. Sedangkan metode komparatif dapat menyubstitusikan metode eksperimen karena beberapa alasan. Nah, yang pertama, apabila penelitian tidak memungkinkan diadakan kontrol terhadap salah satu faktor yang ingin diketahui atau diselidiki hubungan sebab akibat. Yang kedua, apabila teknik untuk mengadakan variabel kontrol dapat menghalangi penampilan fenomena secara normal ataupun tidak memungkinkan adanya interaksi secara normal. Yang ketiga, lebih murah daripada kebanyakan studi eksperimental, sehingga penggunaan laboratorium untuk penelitian dimungkinkan, baik karena kendala teknik, keuangan, maupun etika dan norma. Nah, kelebihan lainnya itu dengan adanya teknik yang lebih mutakhir serta alat statistik yang lebih maju, membuat penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal secara lebih efektif. Nah, di samping keunggulan-keunggulan tersebut, penelitian komparatif mengandung kelemahan, yaitu karena penelitian komparatif sifatnya ex post facto, maka penelitian tersebut tidak memiliki kontrol terhadap variabel bebas. Peneliti hanya berpegang pada penampilan variabel sebagaimana adanya, tanpa kesempatan mengatur kondisi ataupun mengadakan manipulasi terhadap beberapa variabel. Yang kedua, sukarnya memperoleh kepastian apakah faktor-faktor penyebab suatu hubungan kausal yang diselidiki benar-benar relevan. Yang ketiga,
Karena faktor-faktor penyebab bukan bekerja secara bebas tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lain, maka interaksi antara faktor-faktor tunggal sebagai penyebab ataupun akibat terjadinya suatu fenomena sulit untuk diketahui. Bahkan akibat dari faktor ganda bisa jadi dikarenakan oleh faktor di luar cakupan penelitian yang bersangkutan. Nah, yang keempat, ada kalanya dua atau lebih faktor memperlihatkan adanya hubungan, tetapi belum tentu bahwa hubungan yang diperlihatkan itu hubungan sebab akibat. Nah sahabat, contoh penelitian komparatif dapat dilihat pada penelitian berikut yang berjudul Analisis Respon Pasar Terkait Peristiwa Lockdown Pandemi COVID-19 di Kawasan ASEAN. Studi perusahaan sektor food and beverage di Thailand dan Singapura yang ditulis oleh Christopher Tencel yang diterbitkan di Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi volume 9 nomor 1 tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada dua negara yaitu Thailand dan Singapura dengan tujuan mengukur respon pasar terkait peristiwa lockdown pandemi COVID-19 dilihat dari sisi perbedaan abnormal return, trading volume activity, dan market capitalization sebelum dan sesudah peristiwa. Periode pengamatan dilakukan selama 14 hari sebelum dan 14 hari setelah peristiwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif dengan menganalisis dan menguji perbedaan yang terjadi antara variabel dengan metode kuantitatif berupa data harga, volume, dan jumlah saham yang beredar pada perusahaan sektor food and beverage di Thailand dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan peristiwa lockdown pandemi COVID-19 di Singapura dan Thailand mengandung informasi yang menyebabkan pasar merespon. Hal ini dibuktikan dengan variabel abnormal return dan market capitalization yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa, baik dengan uji Wilcoxon maupun uji harian. Akan tetapi, untuk variabel trading volume activity tidak mengalami signifikasi sebelum dan sesudah peristiwa, baik diuji dengan Wilcoxon maupun diuji dengan uji harian. Nah, itulah tadi salah satu contoh mengenai penelitian komparatif. Bagaimana sahabat nalar? Apakah sahabat nalar sekalian sudah mengerti tentang apa sih itu penelitian komparatif? Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa.